Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang meja roti sajian. Saat ini yang saya sampaikan mengenai roti sajian yang berada di atas meja roti sajian. Imamat 24 ayat 5-8. Saya bacakan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja di atas emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan bagi mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Jadi di atas meja roti sajian yang kemarin saya terangkan, meja roti sajian terbuat dari kayu penaga yang disalut emas. Di atasnya akan ditaruhlah roti ini, saudaraku, roti sajian, yaitu 12 roti sajian dari tepung yang terbaik, saudaraku, yang disusun menjadi 2 susun. Masing-masing susun itu ada 6 roti. Jadi 12 roti itu nanti dibagi 2, kemudian disusun, saudaraku. 1 susun pertama dan 1 susun kedua. Dan setiap susun roti itu ada 6 roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian setiap roti itu terbuat dari 2/10 eva tepung terbaik. 2/10 eva tepung terbaik itu kurang lebih, saudaraku, ini 6,8 liter tepung terbaik. Itu jadi betapa besarnya roti itu, saudaraku. Kalau digambar di skema itu saudara melihat cuma kecil ya, seperti donat saja begitu, saudaraku. Tetapi saudaraku, roti sajian ini rupanya gede, saudaraku. Tidak hanya kecil tetapi betul-betul gede. Terbuat dari 6,8 liter tepung terbaik setiap roti, saudaraku. Dan itu semua 12 roti disusun menjadi 2 susun. Masing-masing susun nanti ada 6 roti. Saudaraku, ini artinya apa? Kemudian yang pertama, saudaraku, firman Tuhan yang harus kita jadikan acuan pedoman melangkah hidup kita, menjadi pakaian mempelai, pakaian matahari, bulan, dan bintang. Itu adalah firman Tuhan yang merupakan bagian dari Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Kitab Kejadian sampai Maleaki, kemudian kitab Injil sampai dengan Wahyu. Saudaraku, seperti roti sajian tadi tersusun menjadi 2, yaitu 6 susun roti, saudaraku, kemudian 6 susun roti juga, saudaraku. Jadi ada 2 susun, saudaraku. Disusun menjadi 2, dan setiap susun itu ada 6 buah roti, saudaraku. Jadi 6 dan 6, saudaraku. Kemudian kalau saudara ketahui Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu juga ada 66 kitab, saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudaraku, dan seterusnya. Kemudian Injil Matius, Markus, Lukas sampai dengan kitab Wahyu, semua kalau di total di jumlah itu ada 66. Ini bukan saya nyocok-nyocokkan, tapi memang ini benar, satu kebenaran, saudaraku. Dulu ternubuat di dalam roti sajian yang berada di atas meja roti sajian di bait suci Allah. Itu juga terdiri dari 6 susun roti dan 6 susun roti, saudaraku. Jadi
itu merupakan gambaran, saudaraku, kalau hidup kita, jemaat-jemaat yang akan dipakai oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahkan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Dia harus orang yang mempribadikan firman Tuhan secara sempurna, secara utuh, dari Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab itu menjadi satu landasan berpijak untuk kita melangkah, yang menyalut kehidupan kita. Kita yang adalah kayu penaga, yang penuh cacat celah, tapi kalau kita dibimbing oleh 66 kitab itu, saudaraku, kitab Kejadian sampai Wahyu, kita akan menjadi pribadi yang ilahi, pribadi yang seperti emas murni. Kita tersalut dengan kuasa ilahi yang luar biasa. Ini pengertian yang pertama. Jadi kita harus kaya akan firman Tuhan, kita harus disalut oleh firman Tuhan. Yang menjadi pedoman kita adalah Alkitab kita yang terdiri dari 66 kitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yaitu satu korban api-apian bagi Tuhan. Saudaraku, kalau berbicara masalah kemenyan, saudaraku, ini sebetulnya berbicara masalah doa dan sembah. Jadi tiap kali kita membuka firman, tiap kali saudara membaca firman, tiap kali saudara mau mendengar firman, sebaiknya saudara harus berdoa terlebih dahulu. Karena firman Tuhan ini akan menjadi benar, kita dibimbing dengan Roh Kudus, kita dibimbing untuk memperoleh pengertian-pengertian baru. Itu kalau kita, saudaraku, sambil berdoa, kita sambil, saudaraku, menaikkan bau-bauan yang harum, asap kemenyan yang harum di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini yang dimaksud dengan membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Jadi tiap kali kita membaca firman Tuhan, saudara membaca Alkitab, jangan lupa berdoa dulu supaya saudara dibimbing untuk memperoleh pengertian yang benar. Kemudian yang selanjutnya, setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel satu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Saudara, setiap Sabat, saudaraku, roti sajian ini harus diperbaharui, harus ganti, saudaraku. Jadi roti sajian ini tidak boleh basi. Ini artinya apa? Sebagai hamba Tuhan, pelayan jemaat, saudara, kalau menyampaikan firman Tuhan, jangan hanya sekedar mencontoh dari para pendahulu kita, saudaraku, tapi kita harus mengembangkannya menjadi satu sajian yang baru. Sajian yang betul-betul menyegarkan, yang membuat pengertian baru. Kita jangan menyajikan roti yang lama, atau saya sebut sebagai roti basi, saudaraku. Itu tidak baik, saudaraku. Kita saklek sama persis menyampaikan seperti apa yang disampaikan pendahulu kita. Nanti hasil yang kita capai juga paling pol seperti pendahulu kita itu, saudaraku. Kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Oleh karena itu kita harus selalu menyajikan firman Tuhan yang, saudaraku, yang hidup, yang bisa menjawab, yang, saudaraku, yang berkembang, bahkan, saudaraku, yang menyempurnakan arah kekristenan akhir zaman. Ini arti bahwa roti sajian itu harus selalu baru. Jadi jangan mengulang-ulang seperti yang dulu-dulu, seperti disampaikan pendahulu. Ya, pendahulu itu tidak salah, saudaraku. Mereka memberikan satu dasar-dasar pengajaran sampai kita mengerti sampai saat ini, itu karena jasa-jasa mereka, jasa-jasa beliau, saudaraku. Tetapi, saudaraku, untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus mengembangkan firman Tuhan itu sampai firman itu betul-betul bisa menuntun jemaat ke arah kesempurnaan, ke arah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah arti yang ketiga. Kemudian selanjutnya ini kaitannya dengan kitab Wahyu, saudaraku. Ini dengan
24 tua-tua. Saudaraku, ini ada rahasianya, saudaraku. Bait suci Allah itu di dalamnya ada meja roti sajian, dan meja roti sajian itu di atasnya ada 12 roti yang dibagi menjadi 2 susun, saudaraku. Ini nanti ada rahasianya. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai 4. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagikan jamrud rupanya. Perhatikan ayat 4, ini poinnya yang penting, saudaraku. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Amin, saudaraku. 24 tahta ini siapa, saudaraku? Ini Wahyu pasal 4 ini gambaran bait suci rohani, tabernakel rohani, bait Allah rohani yang dibangun di akhir zaman, saudaraku. 24 tahta ini, saudaraku, ini menunjuk kepada 24 rasul, yaitu 12 rasul kegerakan hujan awal dan 12 rasul kegerakan hujan akhir, saudaraku. Dan ini posisinya tepat berada di, saudaraku, meja roti sajian yang di atasnya tadi ada 12 roti sajian, 12 ketul roti sajian. Saudaraku, posisi dari 24 tahta itu sama seperti posisi meja roti sajian yang di atasnya ada 12 roti sajian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi posisi meja roti sajian yang merupakan tempat duduknya 12 roti sajian itu adalah posisinya 24 tua-tua, saudaraku, yaitu 12 rasul hujan awal. Itu sudah kita ketahui namanya, ada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, dan selanjutnya 12 rasul itu, saudaraku. Kemudian yang rasul-rasul kegerakan hujan akhir ini juga sudah ada, bahkan sudah ada yang meninggal dunia, saudaraku. Tetapi sampai akhir zaman nanti, saudaraku, akan ada 12 rasul hujan akhir ini. Dan saudara ketahui, semua rasul ini, saudaraku, ini bukan mempelai wanita anak domba Allah. Mereka, beliau-beliau akan meninggal dunia. Karena jabatan rasul ini konsekuensinya dia meninggal dunia, saudaraku. Jadi tidak ada rasul yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Oleh karena itu posisinya di sini di 24 tahta. Ketika, saudaraku, Rasul Yohanes melihat kenyataan bait suci Allah yang dibuka di Wahyu pasal yang keempat. 12 rasul itu, saudaraku, 24 rasul itu, saudaraku, itu mereka bukan berada bersanding bersama dengan Tuhan Yesus di tahtanya, tetapi, saudaraku, mereka memiliki tahta-tahta tersendiri. Saudaraku, inilah, saudaraku, kenyataan meja roti sajian di dalam bait suci tabernakel dahulu. Di dalam kitab Wahyu pasal 4, saudaraku, ini adalah 24 tua-tua, 12 rasul kegerakan hujan awal dan 12 rasul kegerakan hujan akhir. Dan saudara ketahui, 24 rasul itu semuanya tidak ada yang menjadi mempelai. Semua harus meninggal dunia karena tugas mereka adalah memberikan satu dasar-dasar pengajaran, saudaraku, yang untuk diteruskan kepada, saudaraku, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman nanti yang disebut 7 bintang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku, itu yang menjadi pelaksananya nanti. Tapi kalau rasul-rasul semuanya meninggal dunia, saudaraku, dan nanti tidak ada yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Oleh karena itu posisinya berada di 24 tahta.
Kemudian kaitannya dengan meja roti sajian yang ada 12 ketul roti, saudaraku. Jadi setiap roti itu terbuat dari 2/10 eva atau 2 gomer, saudaraku. 2/10 eva. Satu ketul roti ini adalah rupanya merupakan bagian dari 2 orang. Kalau saudara melihat dalam Keluaran pasal 16 ayat 16, saudaraku, itu ketika terjadi hujan mana, saudaraku, mana dari surga, setiap orang itu kebagiannya adalah 1 gomer atau 1/10 eva, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau satu roti ini beratnya 2/10 eva, ini jadi merupakan bagian dari 2 orang rasul, yaitu rasul kegerakan hujan awal dan rasul kegerakan hujan akhir. Semuanya ada 24. Itulah sebabnya kenapa di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini dituliskan di sana ada 24 tahta dan ada 24 tua-tua yang duduk di sana. Merekalah 24 rasul. Rasul kegerakan hujan awal yang namanya kita sudah tahu, ada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, saudaraku, Bartolomeus, Matius, kemudian Thomas, saudaraku. Kemudian yang rasul hujan akhir, saudaraku, termasuk yang menemukan tabernakel ini. Kami meyakini beliau masuk dalam jajaran ini. Kemudian yang menemukan petajaman, hamba-hamba Tuhan yang cukup dipakai itu, saudaraku. Tetapi itu yang menghitung nanti Tuhan. Tapi yang jelas, saudaraku, nanti di akhir zaman akan genap 24 rasul kegerakan hujan akhir. Dan semua rasul, baik rasul kegerakan hujan awal maupun kegerakan hujan akhir, nanti akan meninggal. Tidak ada yang posisinya menjadi mempelai, diangkat hidup-hidup, tidak ada. Jadi yang rindu jadi rasul harus siap, saudaraku. Siap untuk tidak diangkat hidup-hidup karena harus mengalami kematian tubuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini rahasia dalam ya, saudaraku, yang saya sampaikan sekilas saja. Sebetulnya masih cukup panjang dan banyak yang harus saya sampaikan untuk hal ini, tapi untuk saat ini sampai di sini dulu, saudaraku. Jadi 24 tua-tua yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang keempat itu adalah 24 rasul. 12 rasul kegerakan hujan awal dan 12 rasul kegerakan hujan akhir. Itu merupakan kegenapan dari kenyataan dahulu. Nubuatannya adalah roti sajian di bait suci Allah itu terbuat dari, saudaraku, 2/10 eva tiap roti, dan semua ada 12 roti, saudaraku. Jadi, saudaraku, padahal bagian dari satu orang itu 1/10 eva. Jadi itu merupakan bagian dari 24. 24 rasul itu nanti posisinya berada di meja roti sajian ini di dalam bait suci Allah, saudaraku. Dan kalau di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 4 ini digambarkan, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Haleluya. Amin.